Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Sigantoro dengan nomor NIM 1872050018. Program studi saya Pendidikan Ekonomi A semester 5. Adanya video ini ingin memenuhi proyek UTS Ekonomi Pendidikan dosen pengampu Ibu Eka Putri SPD MPD. Oke, baik. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskanlah yang melatar belakangi munculnya pemikiran ekonomi pendidikan. Pemikiran ekonomi telah ada jauh sebelum masa Adam Smith, atau lebih tepatnya yaitu sebelum terbitnya buku Wealth of Nations. Kelahiran ilmu ekonomi bersamaan dengan lahirnya buku Adam Smith yang berjudul Wealth of Nations 1776. Lahirnya pandangan dan pemikiran ekonomi pasca buku Wealth of Nations, di mana pandangan dan pemikiran tersebut tidak selalu sama dalam menjawab masalah realitas ekonomi. Perbedaan tersebut menimbulkan kontroversi. Beberapa sumber penyebab terjadinya kontroversi dalam teori ekonomi adalah kesulitan untuk merumuskan hipotesis yang tepat, perilaku ekonomi yang tidak mudah dikontrol, dan kadar nilainya yang ikut memasuki pembahasan ekonomi. Itu ada satu, Adam Smith, terkenal dengan bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations 1776. Adam Smith juga menulis buku yang berjudul The Theory of Moral Statement yang terbit 17 tahun sebelum Wealth of Nations. Lahir tahun 1732 di Kirkcaldy di Skotlandia, guru besar pada Universitas Glasgow, mengasuh pembelajaran filosofi moral, belajar di Universitas Oxford. Menurutnya, perilaku ekonomi ini diatur oleh invisible hand. Ekonomi menurut V. Samuel Elson 1961 adalah suatu kegiatan tentang bagaimana manusia dan masyarakat memilih, dengan atau tanpa menggunakan uang, untuk memanfaatkan sumber daya produk yang langka untuk menghasilkan barang dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan masa yang akan datang oleh sekelompok orang atau masyarakat. Pendidikan menurut Webster New World Dictionary 1962 adalah suatu proses pelatihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, pemikiran, watak, dan lain-lainnya, khususnya melalui sekolah formal. Kegiatan pendidikan menyangkut produksi dan distribusi pengetahuan baik di lembaga reguler maupun non-reguler, karena mayoritas kegiatan tersebut berlangsung di lembaga pengajar seperti sekolah swasta dan negeri. Ekonomi pendidikan adalah suatu kegiatan mengenai bagaimana manusia dan masyarakat memilih dengan atau tanpa uang untuk memanfaatkan sumber daya produktif yang langka untuk menciptakan berbagai jenis pelatihan, pengembangan pengetahuan, keterampilan, pikiran, watak, dan lain-lain, terutama melalui sekolah formal dalam suatu jangka waktu dan mendiskusikan sekarang dan kelak di kalangan masyarakat. Intinya, ekonomi pendidikan berkaitan dengan 1. Proses pelaksanaan pendidikan, 2. Distribusi pendidikan di kalangan individu dan kelompok yang memerlukan, 3. Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat atau individu untuk kegiatan pendidikan dan jenis kegiatan yang dibutuhkan. Dan di sini saya akan menjawab nomor 2. Jelaskan mengapa pendidikan dikatakan sebagai investasi jangka panjang. SDM. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksud pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Semakin banyak orang yang berpendidikan, maka semakin mudah bagi suatu negara untuk membangun bangsanya. Hal ini dikarenakan telah dikuasai keterampilan, ilmu pengetahuan, dan teknologi oleh sumber daya manusia, sehingga pemerintah lebih mudah dalam menggerakkan pembangunan nasional. Investasi pendidikan memberikan nilai balik, rate of return,
yang lebih tinggi daripada investasi fisik di bidang lain. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh yang lebih tinggi daripada investasi fisik di bidang lainnya. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja. Di negara-negara sedang berkembang, umumnya menunjukkan nilai balik terhadap investasi pendidikan relatif lebih tinggi daripada investasi modal fisik, yaitu 20% dibandingkan 15%. Sementara itu, negara-negara maju, nilai balik investasi pendidikan lebih rendah dibandingkan investasi modal fisik, yaitu 9% dibanding 13%. Keadaan ini dapat dijelaskan bahwa dengan jumlah tenaga kerja terdidik yang terampil dan ahli di negara berkembang relatif lebih terbatas jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan, sehingga tingkat upah lebih tinggi dan akan menyebabkan nilai balik terhadap pendidikan juga tinggi. Oke, nomor 3. Berikanlah gambaran pendapat saudara mengenai pasar tenaga kerja terdidik di Indonesia. Menurut saya, pasar tenaga kerja terdidik di Indonesia belum dikatakan maksimal karena masih banyak tenaga kerja terdidik memiliki status pengangguran. Sekian dari saya. Apabila ada salah jawab, mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.